Sekarang kita akan belajar faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Kita mulai dari faktor eksternal yang pertama, yaitu nutrisi. Ya, nutrisi itu adalah zat-zat yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang. Pada manusia, nutrisi yang diperlukan itu adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, termasuk juga air. Ya, contoh-contohnya ya sebagai berikut. Misalnya ini roti serealia itu adalah sumber karbohidrat. Ya, untuk keju dan segala macam olahannya itu merupakan sumber lemak. Ya, sedangkan telur itu adalah sumber protein yang bagus bagi kita. Sedangkan buah-buahan itu adalah sumber mineral dan vitamin. Dia juga merupakan sumber air bagi manusia. Ya, ini adalah contoh-contoh nutrisi yang diperlukan oleh manusia. Yang berikutnya, bagaimana dengan tumbuhan? Ya, tumbuhan itu tidak memerlukan nutrisi seperti kita. Yang diperlukan tumbuhan itu adalah nitrogen. Nitrogen itu berasal dari tanah, ya, diambil dalam bentuk nitrat ataupun nitrit, lambangnya adalah N2. Kemudian hidrogen, ya, hidrogen itu diambil tumbuhan itu dari ini, ya, hidrogen itu ini H2, ya. H2O itu adalah air. Jadi hidrogen itu diambil tumbuhan dari air. Kemudian karbon. Karbon itu diambil oleh tumbuhan dalam bentuk CO2, yaitu karbon dioksida. Sedangkan oksigen itu diambil oleh tumbuhan dari udara di sekitar kita. Ini adalah faktor-faktor atau nutrisi yang diperlukan tumbuhan dalam jumlah banyak atau disebut makronutrien. Ya, kalau diperlukan tumbuhan dalam jumlah sedikit itu disebut mikronutrien. Contohnya adalah kalsium, kalium, dan besi. Ini adalah mikronutrien. Nah, kemudian faktor eksternal yang kedua setelah nutrisi adalah lingkungan. Lingkungan ini contohnya adalah cahaya matahari, kemudian suhu, dan kelembapan. Ketiga faktor ini adalah faktor yang saling berkaitan. Misalnya kalau cahaya mataharinya tinggi intensitasnya, maka suhunya juga akan naik. Kalau suhunya naik, maka kelembapannya akan berkurang atau tidak lembab. Begitu juga sebaliknya. Sekarang, bagaimana hubungan antara faktor internal dan faktor eksternal ini terhadap pertumbuhan dan perkembangan? Nah, saya beri contoh, ya. Misalnya saja saya punya tomat, ya, jenis tomat yang saya eh, beri nama tomat maknyus, ya. Gennya ini, gennya itu cepat tumbuh, ini ya, cepat tumbuh dan cepat berbuah. Ini satu, cepat tumbuh dan cepat berbuah. Hormonnya juga baik. Ini faktor internalnya baik semua. Lalu ternyata saya tanam, karena saya nggak ngerti misalnya ya, saya tanam di tempat yang tidak ada nutrisinya. Jadi dia kekurangan nitrogen, kekurangan oksigen, kekurangan karbon, kekurangan hidrogen dan sebagainya. Kemudian lingkungannya juga tidak mendukung, kekurangan cahaya matahari, kemudian kekurangan panas, ya, kelembapannya juga tidak baik. Kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah tanaman ini, tomat ini akan tetap maknyus? Jawabannya adalah tidak. Karena meskipun gennya ini bagus, tetapi kalau eksternalnya ini nutrisinya tidak bagus, lingkungannya tidak bagus, maka hasilnya juga tidak bagus. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya gennya ini bagus dan lingkungannya ini bagus semua, maka bisa dipastikan tomat saya ini adalah tomat yang maknyus.
Ya, itulah hubungan antara faktor internal dan eksternal. Jadi, keduanya ini saling berkaitan satu dengan yang lain.